Selamat siang, Udin. Selamat siang, Mbak Cindy ya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah lebih mendingan lah dari kemarin. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya Mbak mau tanya, sebelum ke sini, Kak Udin ada kelas hari ini? Hari ini cuma satu mata kuliah, Mbak. Jadi pagi jam 10 udah pulang tadi. Jadi sebelum ke sini ada kelas dulu atau setelah ada kelas mampir ke kosan dulu? Langsung tadi. Sekarang kebetulan dekat jarak dari kampus ke tempat Mbak. Oke, baik. Jadi pertemuan kali ini kira-kira Kak Udin ingin menyampaikan apa? Oke, jadi kemarin kan saya sudah menceritakan sedikit permasalahan yang saya hadapi gitu kan, Bu. Nah, mungkin untuk menyelesaikan masalah kita kali ini ya saya bisa menceritakan lebih lanjut masalah saya ke Mbak Cindy gitu. Oke. Ini yang bisa langsung diceritakan, Mbak? Boleh, silakan. Oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya kan berasal dari Kepulauan Bangka Belitung gitu kan. Saya di Sumatera Selatan ini di Indra Raya menempuh pendidikan kuliah gitu. Jadi masalah yang saya hadapi itu ya lingkungan budaya bahasa maupun dari kayak lingkungan pertemanan di sini itu tuh sangat jauh berbeda dengan lingkungan tempat asal saya gitu. Nah, di tempat asal saya itu saya sangat mudah sekali untuk berinteraksi sama terbuka, dan masyarakatnya juga karena satu bahasa itu membuat saya mudah untuk berinteraksi. Tapi ketika saya di sini itu tuh menjadi sulit bagi saya untuk berinteraksi. Baik, sebelumnya Mbak mau tanya dulu ya, karena kan Mbak nggak tahu nih gimana provinsi Bangka Belitung itu, karena Mbak belum pernah ke sana. Jadi Mbak mau tanya, gimana sih kebudayaan di tempat kakak sendiri? Bisa dijelasin nggak? Mungkin perbedaan-perbedaan yang ada di sini sama yang di sana. Karena saya memang dari kecil di Bangka Belitung gitu kan, Mbak. Jadi dari saya sendiri merasa bahwa budaya di sana itu sangat hidup gitu. Tradisi-tradisi itu masih banyak sekali diterapkan gitu kan. Kemudian setiap kali ada event atau acara atau tradisi tadi, masyarakatnya itu memang sangat aktif untuk mengikuti. Jadi nilai budaya itu masih diterapkan. Kemudian dari segi tempat gitu kan, di sana itu tempatnya sangat asli, sejuk, udaranya segar, dan namanya juga pulau untuk dikelilingi oleh bangka. Jadi ketika saya stres atau saya lagi ingin jalan-jalan, saya tuh punya tujuan yang jelas gitu ya, pergi ke pantai gitu atau ke gunung, karena saya bukan tipe orang yang menyelesaikan masalah tempat kayak mall atau kafe. Jadi melihat lingkungan di Sumsel ini yang tidak ada pantai dan gunung juga terhitung jauh, jadi itu tuh menjadi salah satu kendala bagi saya, sehingga saya tuh membandingkan tempat saya dengan tempat sekarang ini ya sangat tidak sesuai gitu. Oke, baik. Mbak mau tanya lagi. Tadi kan Kak Widin tuh bilang kalau lagi stres biasa pantai. Nah, kalau di sini kan nggak ada. Tapi apa sih stres yang ditemui di sini? Pasti berbeda kan stres yang di provinsi Bangka Belitung sama stres pas Kak Udin udah ada di sini. Boleh diceritain nggak stres apa yang ada di sini? Pertama mungkin karena saya belum menemukan teman yang cocok di kelas gitu, jadi saya merasa bahwa lingkungan ini susah terbuka. Saya merasa bahwa lingkungan ini tidak cocok untuk saya. Dari masyarakat juga, saya belum begitu dekat dengan masyarakat yang ada di lingkungan tempat saya yang kos gitu kan, Mbak. Jadi stresnya itu muncul karena saya belum punya teman, saya belum bisa menerima budaya dan lingkungan di sekitar tempat tinggal saya sekarang. Oke, Kak Udin udah berapa lama di sini? Udah berapa lama kuliahnya? Udah berapa tinggal di sini?
Kalau terhitung dari awal masuk PKKMB kemarin ya terhitung sebulan lebih lah. Berarti terbilang baru ya, Ya, sama karena baru. baru sebulan. Oke. Permasalahan Kak Udin ini selain pertemanan yang ada di kos tadi belum ada ketemu teman, di lingkungan kampusnya juga belum ada teman ya. Terus yang ketiga ini permasalahannya tuh kayak belum menemukan tempat wisata, belum menemukan hal-hal unik yang mungkin bisa nih meredakan stres Kak Udin ya. Ya, betul. Oke. Jadi kemungkinan salah satu penyebab saya sulit beradaptasi itu kan dari bahasa yang berbeda gitu kan Mbak. Karena bahasa yang berbeda dan itu menjadi hal yang sulit, menjadi kendala dalam berkomunikasi begitu, karena saya tidak paham apa yang mereka bicarakan, sedangkan saya di sini berbicara bahasa Indonesia tapi mereka masih merespon dengan bahasa mereka. Itu mungkin menjadi salah satu kendala saya. Oke. Kak Udin udah pernah bilang belum sama teman atau lawan bicaranya nih kayak tolong dong dibalesnya, atau kita nih komunikasi pakai bahasa Indonesia, atau Kak Udin udah mempelajari sedikit-sedikit bahasa di sini gitu? Kalau mempelajari itu sambil ya Mbak. Jadi ketika berbicara juga saat mereka merespon dengan bahasa mereka ya saya tuh bertanya ini itu artinya apa gitu. Coba bicara dengan bahasa Indonesia, tapi terkadang ya mereka berbicara menjawabnya dengan bahasa Indonesia, tapi kadang tiba-tiba langsung membalas dengan bahasa mereka gitu. Terus respon Kak Udin kayak mana? Ya saya kayak kurang diberi perhatian sih Mbak, kayak mereka tuh belum mengerti gitu, jadi saya tuh merasa belum dimengertiin. Oke. Permasalahan Kak Adit yang sekarang nih, Kak Udin udah pernah menceritakan ini ke siapa aja kira-kira? Sejauh ini baru sekali sih Bu, saya kan ngekos sama dua sahabat saya yang sudah dari SMP gitu kan Mbak. Jadi saya juga menceritakan hal ini ketika memang saya sudah benar-benar stres kemarin, saya nggak punya tempat untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya teman-teman kedua sahabat saya yang memang meminta saya untuk bercerita, baru saya ceritakan untuk mereka. Tanggapan dari kedua sahabat ini bagaimana? Ya tentu mereka sangat prihatin sama saya kan Mbak. Saya yang memang dikenal mereka dengan orang yang ceria gitu, tiba-tiba saat berada di lingkungan baru dengan keadaan yang seperti ini, dan mereka tentu sangat menyayangkan gitu. Kenapa saya menceritakan hal ini baru-baru ini, tidak dari saat ketika saya merasakan masalah ini. Baik. Untuk kedua sahabat kakak sendiri, apakah mereka merasakan hal yang serupa atau mereka sejalannya waktu udah bisa beradaptasi? Kalau dari kedua sahabat saya tentu mereka bisa Mbak, hanya saya sendiri yang belum bisa. Ya mereka juga sudah punya teman baru, sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri mereka, dan dengan lingkungan masyarakat juga sepertinya mereka tidak punya masalah gitu. Untuk kakak sendiri, kakak udah ada mencoba solusi belum untuk mungkin di lingkungan kosan nih sedikit-sedikit berbaur sama masyarakat, terus dengan berbaur itu kakak sendiri menggunakan bahasa daerah di sini gitu, ada nggak kira-kira? Saya sempat kepikiran sih Mbak kemarin, cuma belum saya terapkan. Saya ingin mencoba berinteraksi aja dengan lingkungan di sekitar, kemudian mencoba belajar lagi lah bahasa mereka walaupun tidak cepat, tapi belum saya realisasikan, cuma saya rencanakan saja. Berarti belum diterapkan, baru difikirkan aja. Oke, kalau untuk di pertemanan, untuk di kampus, apakah udah ada rancangannya Kak? Itu juga sama, hanya sebatas solusi, tapi sudah saya terapkan yang bagian untuk meminta mereka merespon dengan bahasa Indonesia gitu. Walaupun sudah beberapa orang yang merespon dengan bahasa Indonesia, tapi itu belum cukup bagi saya. Oke.
untuk teman-teman Kak Udin sendiri yang di kampus sampai sekarang, kira-kira teman-temannya ada nggak yang tahu problem kakak sendiri? Kebetulan belum, karena saya memang belum punya teman dekat untuk bercerita di kelas. Kalau untuk dosennya, Eh, ada kesulitan nggak di dosen? Sejauh ini tidak ada sih Bu, karena dosen juga menjelaskan dengan bahasa Indonesia, walaupun terkadang menggunakan bahasa daerah sih. Tapi untuk di dosen tidak menjadi permasalahan saya. Oke, baik. Berarti eh, oh, untuk yang masalah ketiga ini, kalau Kak Udin sendiri udah ada searching untuk mencari tempat-tempat atau kayak mana? Sejauh ini yang saya dapatkan itu ada sih Bu, cuma ya menurut saya kurang tertarik aja, karena tempat-tempat wisatanya itu nggak tahu, saya merasa memang kurang cocok. Udin ini belum bisa keluar dari zona nyaman yang ada di yang terdapat budaya ya di daerah Kak Udin sendiri. Benar begitu? Ya betul begitu Bu, jadi memang saya rasa saya kurang, saya terlalu membandingkan lah Bu, daerah tempat asal saya dengan tempat yang sekarang. Mbak boleh tahu nggak perbandingan yang signifikan yang kayak gimana yang Kak Udin sering bandingkan? Tentu dari segi budaya sih Bu, saya merasa budaya saya itu kaya. Tradisi-tradisi yang ada itu masih dijalankan dengan rutin gitu Bu, setiap tahunnya. Kemudian dari segi lingkungan juga Bu, tempat saya itu ya ketika saya ingin jalan-jalan itu tuh tempat wisata alamnya itu ada gitu dan cocok untuk saya. Terlebih pantai, karena memang saya dari kecil kan sudah terbiasa dengan pantai gitu Mbak. Jadi ya saya terlalu membandingkan lah daerah saya dengan tempat sekarang. Baik. APG. Sudah bilang dari kapan kira-kira berapa solusi? Wih, berapa menit? 14 menit. Berapa tugas kan sudah? Nah, sepanjang yang kita obrol dari hari ini, kira-kira tadi kan Kak Udin udah ada solusi tapi belum diterapkan. Kira-kira kapan nih Kak Udin mau merealisasikan solusi tersebut? Kalau bisa sih ntar kayak hari ini lah Bu, tapi belum tentu entah sore itu entah malam. Karena kebetulan kos kami kan dekat dengan masjid juga kan Mbak. Jadi ya mungkin ini menjadi kesempatan untuk saya coba berinteraksi dengan masyarakat. Oke, itu di lingkungan kosan, untuk di lingkungan pergaulan di kampus kira-kira kapan nih akan diterapkan? Kalau bisa sih hari ini juga Mbak, karena kebetulan kami kan punya tugas kelompok gitu, dan saya juga untuk tidak menyanyiakan kesempatan ini. Kak Udin udah ada rancangan untuk mau merealisasikan solusi-solusi. Mbak mau tanya nih, bagaimana antisipasi kakak jika solusi yang diterapkan ini tidak sesuai yang dipikirkan, yang dijalankan? Ya sepertinya saya mencoba solusi baru lah gitu Mbak, karena jika solusi A itu belum berhasil ya mungkin saya ada yang kurang di situ, dan sepertinya saya juga tidak boleh cepat mengambil kesimpulan begitu. Oke, baik. Kak Udin, Kak Udin sendiri udah bagus sekali ya, udah tahu nih permasalahannya, akar permasalahannya. Terus Kak Udin sendiri udah menemukan solusi apa yang terbaik, terus akan segera diterapkan pada sore hari ini ya, tadi dibilang sama Kak Udin. Terus jika solusi itu tidak sesuai dengan harapan Kak Udin sendiri sudah memiliki plan yang lainnya. Baik, Mbak rasa obrolan kita cukup di sini saja. Mbak ingin kasih tugas ke Kak Udin, kira-kira Kak Udin keberatan nggak?
Selagi bisa saya jalankan dan sesuai dengan keadaan saya tidak keberatan hal tersebut. Oke, jadi tugas yang akan Mbak kasih itu Kak Udin bisa menerapkan solusi yang telah disebutkan tadi. Terus Mbak minta Kak Udin berikutnya Kak Udin bisa menerapkan hal-hal yang bisa dikendalikan. Jika solusi itu nggak bisa diterapkan, mungkin Kak Udin bisa mencari solusi sama sahabat tadi itu bisa, atau bisa menghubungi Mbak juga. Ya. Oke, sejauh ini memang sudah lebih baik sih Mbak, karena ya dengan bercerita ini ternyata pikiran saya lebih terbuka gitu. Nah, ternyata saya juga sadar saya tuh punya solusi untuk menerapkan ini, dan tugas rumah dari Mbak juga bisa segera saya terapkan setelah ini. Oke, baik. Jadi tugasnya itu untuk pertemuan kita selanjutnya, kira-kira tugas ini keberatan nggak di Kak Udin? Sejauh ini tidak sibuk. Oke. Sejauh ini tidak sih Mbak. Oke, mungkin kita tutup sesi ini. Mbak mau mengucapkan terima kasih karena Kak Udin udah bersedia bercerita sama Mbak, sudah terbuka sama Mbak. Mbak mengharapkan semoga solusi-solusi itu segera diterapkan sama Kak Udin, dan sampai jumpa di 2 minggu kemudian. Juga berterima kasih kepada Mbak Cindy itu yang telah membantu saya saya juga berterima kasih kepada Mbak Cindy itu yang sudah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Dan jika saya memang punya kendala untuk menerapkan ini, ya segera saya hubungi Mbak nanti. Baik, saya akan tunggu. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih.